Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai kepuasan pelanggan terhadap toko makanan online Alre Kitchen yang menggunakan algoritma Cummins Clustering untuk mata kuliah Data Mining KJ 001. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Atla Rehan Pramudita, lalu ada Ronald Nusunarto, lalu Faizul Ahmad Fadri, Robika Esther Mariana, Rido Midakul Khoir, dan yang terakhir ada Christopher Ari Lukito. Untuk latar belakangnya, yaitu dalam era digital saat ini, toko makanan online telah menjadi salah satu opsi populer bagi pelanggan yang ingin memesan makanan secara praktis dan nyaman. Hal ini telah membuka peluang bisnis baru dan persaingan yang ketat di industri makanan online. Untuk tetap bersaing dan mempertahankan pelanggan, penting bagi toko makanan online seperti Alre Kitchen untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan mereka. Yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk menganalisis data pelanggan Alre Kitchen untuk mengidentifikasi atribut-atribut apa saja yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, menggunakan algoritma Cummins Clustering untuk mengelompokkan pelanggan Alre Kitchen berdasarkan tingkat kepuasan mereka. Lalu yang ketiga yaitu membentuk profil pelanggan di setiap kelompok berdasarkan atribut-atribut yang relevan. Selanjutnya, mengidentifikasi perbedaan signifikan antar kelompok pelanggan berdasarkan tingkat kepuasan mereka. Lalu yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi kepada Alre Kitchen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengoptimalkan pengelolaan toko makanan online mereka. Itu untuk metodologi penelitian akan disampaikan oleh Esther. Silakan. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Pertama, studi pustaka. Studi pustaka adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pencarian dan analisis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka pada penelitian ini terdapat pada bab 2. Yang kedua, terdapat kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang dituju kepada responden untuk dijawab. Lanjut. Selanjutnya, metode pengolahan data. Metode Cummins yang digunakan akan mengelompokkan data non-hierarkis yang bertujuan untuk mempartisi data ke dalam 2 atau lebih kelompok. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang serupa ke dalam kelompok yang sama. Selanjutnya, tool pengolahan data. RapidMiner adalah sebuah perangkat lunak pengolahan data yang menggunakan prinsip dan algoritma data mining untuk mengidentifikasi pola dalam big data dengan menggabungkan metode statistik, kecerdasan buatan, dan database. RapidMiner memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan mudah. Lanjut. Pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode kuesioner yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kepuasan responden terhadap Alre Kitchen. Pertanyaan kuesioner ini akan mencakup 4 kriteria, yaitu rasa, feedback, harga, dan menu. Berikut adalah pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penilaian kepuasan dengan skala penilaian tersebut. Yang pertama, bagaimana penilaian Anda terhadap rasa makanan yang disajikan? Yang kedua, bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan yang diberikan? Yang keempat, bagaimana penilaian Anda terhadap harga makanan yang ditawarkan? Selanjutnya, bagaimana penilaian Anda terhadap variasi menu yang ditawarkan? Lanjut. Analisis data. Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap toko makanan online Alre Kitchen.
Analisa data tersebut melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama, proses data. Pengumpulan data yang didapatkan melalui proses kuesioner pada Google Form akan dipindahkan menjadi data Excel yang nantinya pada tahap praproses akan melibatkan cleaning data atau membersihkan data dari adanya data yang terduplikasi serta seleksi variabel untuk menghilangkan beberapa data yang tidak dibutuhkan. Di sini ada tabel hasil kuesioner Google Form. Yang pertama ada responden 1 dengan rasa sangat puas, feedback sangat puas, harga sangat puas, dan menu sangat puas. Responden 2 dengan rasa puas, feedback sangat puas, harga sangat puas, dan menu sangat puas. Responden 3 dengan rasa puas, feedback puas, harga puas, dan menu puas. Sampai seterusnya di responden 113 dengan rasa sangat puas, feedback puas, harga sangat puas, dan menu sangat puas. Lanjut. Transformasi data. Pada tahap ini, dilakukan proses perubahan data. Tujuannya adalah agar data dapat diolah dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Dan algoritma ini hanya bisa diolah dengan angka. Variabel yang dipilih pada data toko makanan online Alri Kitchen adalah rasa, feedback, harga, dan menu. Baru kemudian diubah ke dalam bentuk angka karena pada data tersebut belum terbentuk angka, serta adanya tambahan total. Total ini berasal dari hasil jumlah kolom rasa, feedback, harga, dan menu. Transformasi data ini dari kriteria penelitian, yaitu sangat puas ini menjadi kode 4, puas ini menjadi kode 3, kurang puas menjadi kode 2, dan tidak puas menjadi kode 1. Kemudian ini adalah data tabel kuesioner setelah ditransformasi. Yang pertama ada responden 1 dengan rasa 4, feedback 4, harga 4, menu 4, dan total 16. Responden 2 dengan rasa 3, feedback 4, harga 4, menu 4, dengan total 15. Kemudian ada responden 3 yang dimana rasa ada 3, feedback 3, harga 3, menu 3, dengan total 12 sampai ke responden 113 di mana rasa 4, feedback 3, harga 4, dan menu 4 dengan total 15. Lanjut. Validasi. Validasi adalah proses untuk mengevaluasi dan menguji keandalan serta akurasi model atau metode yang digunakan dalam analisis data mining. Dalam konteks penelitian ini, validasi akan digunakan untuk memastikan bahwa hasil analisis menggunakan algoritma K-means clustering memberikan hasil yang konsisten, dapat dipercaya, dan relevan dalam menggambarkan kepuasan pelanggan terhadap toko makanan Alri Kitchen. Di sini ada 2, yaitu validasi internal. Metode ini menggunakan metrik internal seperti indeks Davies-Bouldin atau indeks Dunn untuk mengukur kualitas cluster yang dihasilkan oleh algoritma K-means clustering. Lalu ada validasi eksternal. Metode ini membandingkan hasil cluster dengan label yang sudah ada atau dengan klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli untuk mengukur seberapa baik algoritma K-means clustering dalam mengklasifikasi kepuasan pelanggan. Lanjut. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa implementasi algoritma K-means clustering dalam analisis data mining telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Verifikasi juga berfokus pada pemastian bahwa data yang digunakan telah dikelola dan diproses dengan benar, serta memastikan bahwa hasil analisis terhadap kepuasan pelanggan Alri Kitchen dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dalam verifikasi, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama ada memastikan bahwa dataset kepuasan pelanggan Alri Kitchen telah diolah dengan benar, termasuk pembersihan data dan transformasi yang diperlukan sebelum menerapkan algoritma K-means clustering. Yang kedua, mengkonfirmasi bahwa parameter dan konfigurasi algoritma K-means clustering telah diatur dengan benar, seperti jumlah cluster yang tepat dan metrik jarak yang sesuai. Yang ketiga, ada membandingkan hasil analisis dengan ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan hasil analisis sebelumnya yang telah diverifikasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada proses. Setelah melakukan pengumpulan dan pengecekan data, dilanjutkan dengan klasterisasi dengan algoritma K-means dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Selanjutnya dilakukan input data ke dalam RapidMiner, lalu diproses dengan parameter K sama dengan 4, measure type sama dengan
mix measure. Kami menggunakan 4 cluster karena pada penelitian ini kami ingin mendapatkan hasil kepuasan pelanggan yang spesifik berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi Alright Kitchen untuk kedepannya. Di gambar kanan merupakan hasil parameter clustering data kami. Selanjutnya ada hasil clustering. Dari proses tersebut, maka akan menghasilkan cluster model seperti gambar di bawah ini. Yang terdapat cluster 0 9 item, cluster 1 41 item, cluster 2 43 items, dan cluster 3 20 items. Di mana total dari items tersebut sebanyak 113. Dari gambar di samping terdapat cluster 0 sampai cluster 3 yang memiliki arti seperti di bawah ini. Yang pertama ada cluster 3 yang berarti sangat puas, cluster 2 puas, cluster 1 kurang puas, dan cluster 0 tidak puas. Maka dapat disimpulkan terdapat 20 orang sangat puas, 43 orang puas, 41 orang kurang puas, dan 9 orang tidak puas. Baik, selanjutnya pembahasan. Yaitu dalam pembahasan langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan, sehingga hasil ini dapat dijadikan evaluasi dari toko makanan online Alright Kitchen. Dari gambar 4.4 yaitu kriteria rasa, maka dapat dilihat bahwa pelanggan cenderung sangat puas serta puas dengan rasa makanan yang disajikan. Namun masih terdapat beberapa orang yang kurang puas dan tidak puas terhadap rasa makanan di Alright Kitchen. Ini dapat dilihat dari beberapa orang memilih nomor 1 dan 2. Next. Jika dilihat dari gambar 4.5 yaitu kriteria feedback, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak pelanggan yang masih kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Alright Kitchen. Namun tidak sedikit juga pelanggan yang menilai cukup puas dengan pelanggan yang telah diberikan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki pelayanan yang ada di Alright Kitchen ke depannya. Next. Gambar selanjutnya yaitu gambar 4.6 kriteria harga. Dapat dilihat masih terdapat beberapa pelanggan yang kurang puas maupun tidak puas dengan harga yang diberikan, yang menandakan bahwa makanan yang terdapat di Alright Kitchen cukup mahal untuk beberapa orang. Lalu selanjutnya yaitu gambar 4.7 kriteria menu, menandakan bahwa mayoritas pelanggan sangat puas dengan variasi makanan yang ada di Alright Kitchen. Namun Alright Kitchen dapat melakukan inovasi dan variasi menu yang mungkin dapat ditambahkan, karena masih terdapat beberapa responden yang kurang puas bahkan tidak puas terhadap variasi menu yang tersedia di Alright Kitchen. Oke, selanjutnya dari gambar di samping ini menandakan dapat diperoleh bahwa dari keseluruhan total pelayanan kuesioner di antara hasil total 12 sampai total 16, yaitu ada berjumlah 20 orang. Nah, mereka ini menyatakan bahwa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Alright Kitchen. Nah, dari gambar di samping ini, yaitu klaster 2, yaitu menandakan dapat diperoleh bahwa dari keseluruhan total pelayanan kuesioner di hasil antara total 8 sampai 12, yaitu berjumlah 43 orang yang menyatakan bahwa mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Alright Kitchen. Selanjutnya, dari gambar di samping ini menandakan dapat diperoleh bahwa dari keseluruhan total pelayanan kuesioner di hasil antara total 4 sampai 8, yaitu ada berjumlah 41 orang yang menyatakan bahwa mereka kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Alright Kitchen. Selanjutnya, ya, dari gambar yang di samping ini yaitu cluster 0 menandakan dapat diperoleh bahwa dari keseluruhan total pelayanan kuesioner di hasil antara total nilai 0 sampai 4, yaitu berjumlah 9 orang, menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Alright Kitchen. Nah, kesimpulan. Ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan telah berhasil dengan algoritma Cummins clustering untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap toko makanan Alright Kitchen. Hasil dari proses clustering menggunakan perangkat lunak RapidMiner
menunjukkan bahwa data pelanggan dapat dibagi menjadi 4 klaster. Rincian hasil clustering adalah sebagai berikut. Klaster 3. Klaster ini menunjukkan nilai kepuasan pelanggan cenderung sangat puas dengan layanan dan produk yang disediakan oleh toko makanan online Altrey Kitchen. Klaster 2. Klaster ini menunjukkan nilai kepuasan pelanggan cenderung puas dengan layanan dan produk yang disediakan oleh toko makanan Altrey Kitchen. Klaster 1. Klaster ini menunjukkan nilai kepuasan pelanggan yang menunjukkan tingkat kepuasan yang kurang puas terhadap layanan atau produk yang diberikan oleh toko makanan online Altrey Kitchen. Klaster 0. Klaster ini menunjukkan nilai kepuasan pelanggan yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak puas terhadap layanan atau produk yang diberikan oleh toko makanan online Altrey Kitchen. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.